I got so much motherfucking design on right now. Break it down, bring it back, make it clap. I got 3 old thoughts, new block, where that thing. Bitches on my line, and you know. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari program studi akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Khairun tahun 2022-2023. Pengantar aplikasi komputer bisnis, dosen pengampu Suban SE MKOM. Kami dari kelompok 12 yang beranggotakan yaitu A. Juwita Maharani Ainun Ningrat dengan NPM 0272211200. Kemudian Kurniawati Himansur dengan NPM 022722111211. Kemudian ada Fahmi Amran dengan NPM 0227211198. Di sini saya akan mengerjakan 3 case study tentang pemahaman present value. Nah, case study yang pertama yaitu belajar investasi penginapan lewat pemahaman present value. Dulu saat kuliah, Adam sangat tertarik dengan dunia investasi. Ia selalu ingin memulai investasi sendiri, namun tidak pernah tahu harus mulai dari mana. Hingga suatu hari, ia bertemu dengan seorang pengusaha sukses yang memberikan saran untuk memulai investasi dengan menghitung nilai sekarang dari anuitas. Nah, Adam pun tertarik dan mulai mempelajari cara menghitung present value of annuity. Setelah beberapa waktu, ia menemukan sebuah proyek investasi yang menjanjikan keuntungan tetap setiap tahunnya selama 5 tahun. Proyek itu adalah pembangunan sebuah penginapan mewah di daerah wisata yang sedang berkembang. Penginapan tersebut diperkirakan akan menghasilkan keuntungan sebesar 100 juta per tahun selama 5 tahun. Adam pun memperkirakan bahwa suku bunga bank atau diskon rate saat itu sebesar 10% dengan menggunakan formula present value of annuity. Adam menghitung nilai sekarang dari anuitas selama 5 tahun dengan suku bunga diskon rate 10% dan diperoleh hasil sebesar kurang lebih 379 juta. Nah, buatlah perhitungan present value PV of annuity untuk investasi usaha penginapan Adam menggunakan 2 cara. Nah, kita akan membenarkan nilai yang Adam cari ini dengan cara fungsi PV dalam Microsoft Excel dan 2 tabel annuitas PV dalam Microsoft Excel. Nah, mari kita kerjakan yang pertama dulu. Di sini ada fungsi PV dalam Microsoft Excel. Kita ketik PMT. Terus di sini ada rate-nya. Di sini ada N atau jangka waktunya. Di sini yang ditanyakan adalah present value. Present value tanda tanya. Nah, PMT-nya di sini 100 juta. Itu lalu rate-nya yaitu 10% yang ini. Jangka waktunya yaitu 5 tahun ke depan. Nah, untuk mencari present value-nya digunakan rumus sama dengan PV buka kurung rate-nya 10% atau bunganya diikuti dengan tanda koma N per atau jangka waktunya yaitu 5 tahun diikuti dengan titik koma. Kemudian, untuk PMT-nya, untuk menghasilkan nilai yang positif, maka harus diberi tanda minus terlebih dahulu, lalu PMT. Tutup kurung, enter. Nah, kita sudah mendapatkan hasil ini, kemudian kita ganti dulu ke general. Nah, bisa dilihat di sini, hasil yang saya dapatkan sama dengan hasil yang Adam dapatkan. Nah, ini cara yang pertama, yaitu fungsi dalam Microsoft Excel, fungsi PV dalam Microsoft Excel. Terus yang kedua, kita dapat mencarinya dengan menggunakan tabel anuitas. Tabel anuitas di sini seperti ini 2. Terus di sini tahun. Karena ada 5 tahun, maka 1 kita blok ke bawah 1 2 3 4 dan 5. Seperti ini, terus ditekan ini untuk menggantinya, lalu diisi seri. Nah, supaya dia langsung 1 2 3 4 5. Terus di sini cash flow-nya, arus kasnya itu 100 juta. Nah, ini kita blok saja sampai ke bawah. Nah, di sini diskon rate-nya
sebesar 10%. Ini kita blok juga ke bawah. Seperti ini. Lalu di sini present value. Nah, untuk mencari present value-nya, caranya hampir sama dengan yang pertama, yaitu sama dengan PV, buka kurung, rate-nya yang ini, diskon rate-nya 10%, diikuti dengan tanda koma, per-nya atau jangka waktunya, dikarenakan di cara kedua ini atau tabel anuitas ini dijabarkan, jadi ini periode pertama. Lalu, nah untuk PMT-nya kita lewati, karena PMT-nya tidak diisi, digantikan dengan future value, dikarenakan ini dia per tahun, bukan langsung 5 tahun. Kita koma 2 kali, tidak lupa dengan tanda minus, lalu cash flow-nya atau future value-nya di sini, tutup kurung, enter. Nah, di sini kita sudah mendapatkan jawaban yaitu 90 juta. Kita ganti mata uangnya seperti ini. Nah, setelah itu kita blok sampai ke bawah. Nah, sudah dapat. Nah, untuk mendapatkan nilai ini 379 juta, kita dapat menjumlahkan semuanya. Seperti ini, sum. Terus kita blok dari atas sampai ke bawah, enter. Nah, di sini hasilnya sudah sama. Di sini juga kita bisa menjumlahkannya. Sama dengan sum. Terus kita blok ke bawah. Nah, jadinya 500 juta. Nah, itu adalah cara mencari present value dengan fungsi Microsoft Excel dan juga tabel anuitas. Lalu kita beralih ke case study 2. Case study 2 di sini belajar investasi kapal tangkap ikan lewat pemahaman present value. Di Ternate, sebuah pulau kecil yang terletak di Maluku Utara, Indonesia, dikenal sebagai salah satu daerah yang kaya akan sumber daya laut, terutama ikan. Penduduk setempat banyak yang menggantungkan hidupnya dari hasil tangkapan ikan. Oleh karena itu, tidak mengherankan jika industri perikanan menjadi salah satu sektor yang cukup berkembang di daerah ini. Salah satu pengusaha di Ternate bernama Aulia memiliki gagasan untuk membuka usaha kapal tangkap ikan yang lebih modern dan efisien dengan memanfaatkan teknologi dan peralatan modern. Aulia yakin ia dapat memaksimalkan hasil tangkapan ikan dan meningkatkan pendapatan usahanya. Dengan menggunakan present value of annuity, Aulia mulai menghitung nilai sekarang dari anuitas selama 5 tahun ke depan. Ia memperkirakan bahwa usahanya akan menghasilkan keuntungan bersih sebesar 150 juta per tahun selama 5 tahun ke depan dengan suku bunga bank atau diskon rate-nya saat itu sebesar 12%. Nah, buatlah perhitungan present value of annuity untuk investasi usaha kapal tangkap ikan Bapak Ahmad menggunakan dua cara, yaitu fungsi PV dalam Microsoft Excel dan tabel anuitas. Nah, hasil yang didapatkan Aulia adalah 540.716.430 rupiah. Di sini kita akan tes menggunakan fungsi fungsi present value pada Microsoft Excel. Yang pertama di sini PMT-nya. PMT yang diketahui yaitu 150 juta dengan diskon rate sebesar 12%. Dengan jangka waktu 5 tahun, sama seperti yang tadi 5 tahun. Di sini present value. Nah, cara mencarinya kurang lebih juga sama dengan PV. Buka kurung rate-nya yaitu 12%, koma, per-nya jangka waktunya 5 tahun, koma, lalu PMT-nya tidak lupa dengan tanda minus agar hasilnya tetap positif. Lalu PMT, enter. Di sini kita sudah mendapatkan nilai 540.716.430 rupiah. Nah, di sini kita bisa mengecek apakah sama dengan yang Aulia dapatkan. Oh, ternyata sama. Di sini bisa dilihat sama.
Nah, terus yang kedua, bagaimana cara mencari tabel anuitasnya? Tabel anuitasnya sama seperti yang pertama di case study 1 tadi. Dan sekarang kita akan mencobanya. 2 tahun, di sini 5 tahun juga. Seperti ini. Tuh, 2, 3, 4, 5. Oke. Kita ganti menjadi isi seri. Nah, yang kedua di sini ada cash flow, arus kasnya. Dia per tahunnya mendapatkan 150 juta. Kita blok ke bawah. Seperti ini. Lalu diskon rate-nya 12%. Kita blok lagi. Terus di sini ada present value-nya. Present value. Nah, cara mencarinya juga sama pada case study pertama, yaitu sama dengan PV, buka kurung, rate-nya 12%, diikuti dengan tanda koma, and per-nya. Periode pertama, karena ini dibagi secara aljabar ke bawah 1, 2, 3, 4, 5 selama 5 tahun. Lalu PMT-nya dilewati seperti yang tadi saya jelaskan. Kemudian future value-nya ini tidak lupa dengan tanda minus 150 juta. Lalu tutup kurung, enter. Nah, di sini kita sudah mendapatkan hasilnya yaitu 133 juta. Kurang lebih sekitar situ. Terus kita ganti menjadi general, lalu ini. Nah, setelah itu untuk mempermudah kita blok lagi sampai ke bawah seperti ini. Nah, setelah didapatkan hasilnya seperti ini, kita bisa menjumlahkannya. Ini tadi maaf, lupa ganti, kita ganti dulu. Nah, di sini untuk mendapatkannya kita bisa menjumlahkan seluruhnya. Sum. Di sini seperti ini, lalu enter. Di sini juga seperti itu, sum. Lalu enter. Nah, di sini kita bisa melihatnya bahwa hasilnya sama, yaitu Rp540.716.430. Ini adalah anuitasnya selama 5 tahun ke depan. Berarti perhitungannya betul. Seperti ini. Nah, kita percantik dengan tabel. Terus kita ke case study ketiga. Nah, di case study ketiga ini ada belajar investasi pengolahan kopra lewat pemahaman present value. Pada tahun 2022 di Maluku Utara, seorang pria bernama Ilham memiliki ide untuk membuka usaha pengolahan kopra. Ia melihat potensi yang besar di daerah ini karena banyaknya pohon kelapa yang tumbuh subur di Halmahera. Ilham memulai usahanya dengan modal seadanya dan berhasil memproduksi kopra yang berkualitas tinggi. Usaha Ilham terus berkembang hingga ia mampu memproduksi lebih banyak kopra setiap tahunnya. Dalam 5 tahun, ia berhasil membangun pabrik pengolahan yang modern dan efisien. Ia juga menambah jumlah karyawan dan memperluas pasarannya hingga keluar daerah Maluku Utara. Ilham meramalkan bahwa dalam 8 tahun berikutnya, usaha Ilham mampu memberikan pemasukan sebesar 50 juta per tahun dengan tingkat bunga diskon rate sebesar 11% per tahunnya. Ilham sangat senang dengan hasil yang ia capai, namun ia tidak terlalu memahami tentang konsep nilai waktu uang. Oleh karena itu, ia tidak terlalu memikirkan nilai sebenarnya dari ramalan pemasukan tersebut. Nah, setelah mempelajari secara singkat tentang konsep time value of money, Ilham menyadari bahwa ia harus mempertimbangkan nilai waktu uang dalam usahanya. Ia mengetahui bahwa uang yang diterima di masa depan akan memiliki nilai yang berbeda dari uang yang diterima pada saat ini. Nah, untuk menghitung nilai sebenarnya dari pemasukan usahanya, Ilham menggunakan konsep present value of annuity. Ia menggunakan rumus PV sama dengan C dikali dengan 1 dikurang 1 tambah R dipangkatkan dengan minus N dibagi dengan R, di mana C adalah cash flow yang diterima setiap tahunnya, R adalah tingkat bunga diskon rate, dan N adalah jumlah tahun. Di sini soalnya,
buatlah perhitungan present value of annuity untuk investasi usaha pengolahan kopra milik Ilham menggunakan dua cara, yaitu fungsi PV dalam Microsoft Excel dan tabel anuitas. Kurang lebih sama seperti case studi pertama dan kedua. Di sini kita tulis PMT seperti ini, kita lebarkan dulu. PMT, kalau lebar-lebar banget juga nggak apa-apa. Seperti ini. Nah, terus yang kedua di sini ada rate. Di sini adalah N. Nah, untuk PMT-nya di sini dikatakan bahwa 50 juta per tahunnya. 50 juta per tahunnya. Di sini rate-nya dengan rate 11%. Jangka waktu selama 8 tahun. Present value. Present value. Di sini. Nah, rumus yang kita gunakan juga sama dengan case study 1, 2, dan sekarang case study 3, yaitu sama dengan PV. Buka kurung. Di sini rate-nya adalah 11%. Diikuti dengan tanda koma, N per 8 tahun. Ini adalah jangka waktunya. Kemudian PMT-nya tidak lupa diberikan tanda minus agar hasilnya positif, seperti ini. Lalu kemudian enter. Nah, kita sudah mendapatkan hasilnya. Sekarang kita ubah menjadi general, seperti ini. Nah, 250 juta. Apakah sama dengan yang dicari oleh Ilham? Kita bisa melihatnya, sabar. Nah, hasil yang kita dapatkan ini adalah hasil yang akan Ilham capai ketika 8 tahun ke depan. Ini adalah jumlahnya sekarang. Nah, terus yang kedua kita cari tabel anuitasnya 2. Sini kita bisa merapikannya dulu seperti ini. Lalu diberi tabel. Terus yang kedua ada tahun. Di sini 8 tahun. Kita blok sebanyak 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Seperti ini. Terus kita ganti menjadi isi seri. Terus di sini ada cash flow atau arus kas. Cash flow. Arus kasnya yaitu 50 juta. Terus kita blok ke bawah. Seperti ini. Oke. Nah, lalu kita diskon rate-nya itu 11%. Seperti ini. Kita blok ke bawah juga. Nah, terus di sini present value-nya. Present value. Nah, untuk cara mencarinya juga sama dengan case study 1, 2, case study 1 dan 2, yaitu sama dengan PV, buka kurung, rate-nya 11%, diikuti dengan tanda koma, N per periode pertama, diikuti dengan tanda koma, lalu PMT-nya dilewati seperti yang saya sudah jelaskan di case study 1. Kemudian tidak lupa dengan tanda minus, lalu cash flow, lalu enter. Nah, di sini kita sudah mendapatkan hasilnya. Di sini kita bisa ganti dulu menjadi general, seperti ini. Lalu untuk memudahkan, kita blok sampai ke bawah. Nah, seperti ini. Nah, untuk hasilnya, kita bisa menggunakan rumus sum. Terus seperti ini, kita blok ke bawah, enter. Nah, di sini sudah didapatkan 257.306.138 rupiah. Nah, kita lanjut di sini kita sum juga, kita jumlahkan juga, seperti ini. Lalu enter. Nah, setelah itu
kita sudah mendapatkan nilai yang sebenarnya, yaitu nilai yang sebenarnya adalah 257.306.138 rupiah. Nah, setelah itu untuk mempercantik kita membuat tabel seperti ini tabelnya, lalu rata tengah. Nah, sekian mungkin ini saja yang dapat saya sampaikan. Apabila ada kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.